Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan dan sedulur wisata mistis YK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini tim wisata mistis YK melakukan wisata mistis di daerah Sedayu, Yogyakarta. Dan pada malam hari ini sudah berada di Goa Payaman. Tim wisata mistis YK akan melakukan penelusuran dan berwisata pada malam hari ini untuk menguak sebuah mistis atau cerita mistis yang ada di sekitaran Goa Payaman. Sebelumnya akan kita tanyakan dulu kepada salah satu juru kunci yang memang benar-benar mengetahui sejarah di mana dulunya Goa Payaman ini bisa ditemukan dan mengapa ini dinamakan Goa Payaman. Nanti akan kita tanyakan kepada Pak Diman untuk mengetahui sebuah sejarah yang ada di tempat ini. Kita panggilkan dulu Pak Dimannya. Nah, ini siapa ini? Ini narasumber sih, narasumber dulu ya. Iya ya. Indonesia ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini Pak Diman gitu. Ya Pak. Ini Pak Diman selaku juru kunci di Goa Payaman. Saya Abdul Haryanto bersama tim wisata mistis YK ingin berwisata mistis Pak. Pada malam hari ini kita ingin tahu atau ceritanya sebenarnya Goa Payaman ini silsilahnya seperti apa, atau ada mistisnya atau mitosnya yang beranggapan untuk masyarakat sekitar itu seperti apa. Kalau saya yang sebenarnya itu kurang tahu, tapi dari cerita mbah-mbah, bapak-bapak yang sudah duluan bahwa Goa Payaman itu ada sedikit sejarah, diantaranya itu ada makam yang mungkin sejak dulu sudah kira-kira abad 14-an itu sudah ada, itu yang dikenal Gusti Panekti. Ya, Gusti Panekti itu adalah prajurit dari Majapahit, prajurit dari Majapahit yang dulunya pada waktu pemberontakan Ranawijaya dan pecahnya perang Demak Majapahit, itu ada prajurit yang sampai ke Goa Payaman karena Goa Payaman ini sangat praktis untuk pengungsi dikarenakan sebelah selatan bukit, sebelah timur pegunungan, sebelah utara bukit, dan sebelah barat itu jurang sungai. Maka disinilah tempat yang paling aman, nyaman. Maka oleh prajurit itu tentu saja di sini diberi nama Pol Aman. Itu maksudnya sudah pol dalam perjalanan pengungsian dan ini aman. Jadi di sini juga dinamakan Gua Pulaman. Tapi tempat ini juga nyaman. Jadi di sini juga disebut Gua Payaman. Tadi papan yang nyaman. Inilah kira-kira adanya Goa Payaman. Yang ini Gua Wadon. Dan ada dua gua ya? Iya, yang sebelah itu selatan itu Gua Lanang. Itu kalau ceritanya mbah-mbah ini dulu tempat tempat untuk tidur, itu tempat ditempati. Nah, kalau Gua Lanang itu untuk bertapa, untuk semedi, ya itu. Maka dari itu kalau yang sana itu mungkin berbeda dengan sini karena Gua Lanang cuma ada lubang sekitar setengah meter bulat, lalu ada penyempitan masuk itu di dalam mungkin ada sekitar 5 meter itu tempat semedi mungkin zaman dulu waktu orang-orang yang mengungsi di Payaman. Ini mungkin ada tempat gebyok, tempat gebyok dulu ya, Batas gitu ya, batas tempat mungkin ini untuk tamu, mungkin itu ini juga. Nah, ini dulu tempat gebyok. Tapi saya juga
kita sudah belum ingat, tapi ceritanya mbah-mbah dulu. Tapi kalau untuk misalkan tadi saya pernah baca sedikit sebuah sumber itu ada yang mengatakan ini juga sebuah petilasan Brawijaya 5. Kalau itu saya sendiri ya kurang tahu. Nah, tapi mungkin zaman pemberontakan kan ada pelarian, mungkin Brawijaya kelima itu mungkin lari sampai sini, dan di sini mungkin mampir sejenak, mungkin karena sudah ya diketahui oleh musuh mungkin meninggalkan jejak mungkin makam lagi mungkin gitu. Tapi kalau yang lebih kuat bagi saya itu malah Empu Sopa. Empu Sopa itu Senopati Majapahit yang dipercaya oleh Brawijaya kelima. Itu kan Empu Sopa dan Adipati Terung. Tapi yang sampai Sedayu itu Empu Sopa Anom. Ya, itu karena bagi saya mungkin ada cerita-cerita yang mungkin di lain daerah itu Empu Sopa itu adalah yang dapat alas sejarah Sedayu pertama. Tapi saya mungkin daripada Brawijaya saya percaya Empu Sopa itu karena memang Empu Sopa kan senopati yang dipercayakan dari Brawijaya. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, itu tadi sedikit kita mengenal Gua Payaman ini dan sebuah cerita mistis atau nanti sebuah petilasan yang ada di Gua Payaman ini. Kita nanti akan berwisata lagi, nanti akan adakan uji nyali, dan ini Gua Wadon, dan nanti juga ada ke Gua Lanang. Kita akan lihat bagaimana sebuah perbedaan atau aura yang berbeda di antara gua ini. Baik, jangan kemana-mana, tetapi ikuti terus wisata kita menjadi wisata mistis YK. Sisanya, terima kasih. Sorotan kan ini. Bisa diceluk. Waduh. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, pada malam hari ini kita juga kedatangan salah satu rekan kita atau sedulur kita yang dari jauh dari Klaten, yang ada dua sedulur kita atau rekan kita yang mengikuti pada malam hari ini melakukan wisata mistis. Kita panggil dulu salah satu sedulur atau rekan-rekan kita yang dari daerah Klaten dan Yogyakarta. Oke, baik para sedulur, ini salah satu rekan kita dan sedulur kita dari Klaten. Kita kenalan dulu bersama beliau. Namanya Mas? Nanang Mangun. Nanang atau Mas Mangun, dan beliau adalah salah satu sedulur dan rekan-rekan kita yang berasal dari Klaten. Salah satu subscriber mana? Oke. Apa lanjut. Beliau adalah salah satu rekan atau sedulur kita dari Klaten dan subscriber dari wisata mistis YK, karena beliau datang dari Klaten untuk menemui kita di Gua Payaman ini untuk mengikuti wisata mistis kita pada malam hari ini. Nanti kita melakukan wisata mistis bareng bersama Ki Kirna, ya Mas? Siap. Ya. Nanti kalau misalkan ada uji nyali atau sebuah wisata mistis, nanti insya Allah Mas Mangun dan teman-teman akan siap juga. Oke? Kita panggilan dulu Ki Kirna juga untuk melihat atau aura-aura yang ada di Gua Wadon ini. Malam Ki. Baik, Ki Kirna, malam hari ini kita sudah melakukan wisata mistis lagi di Gua Payaman daerah Sedayu, dan akan kita tadi sudah bertemu dengan salah satu juru kunci
yang ada di Gua Payaman ini. Tadi ada sedikit penjelasan dari beliau, memang ini ada sebuah makam juga dan ada petilasan yang dari zaman kerajaan dulu. Kira-kira untuk lihatnya secara dimensi lainnya seperti apa sih? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sedulur wisata mistis YK. Ya, pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kita diizinkan oleh warga sekitar Gua Payaman dan Pak Hadiman tadi untuk mengeksplor apa sejarah dan apa mitos yang ada di Gua Payaman ini. Sekilas tadi saya sempat melihat untuk aura di dalam gua ini itu rasanya berasa seperti, kalau bahasa Jawanya itu adem lan ayem. Jadi tenang auranya, tidak ada istilahnya aura-aura yang bersifat negatif, itu tidak ada. Cuma tadi ketika saya di sebelah utara gua ini, saya merasa ada beberapa kali benturan. Mungkin dari arah utara, saya kurang tahu itu apa, yang berusaha mau masuk ke sini. Tapi kita nggak masalah, yang penting kita percaya bahwa kita di sini tidak akan terjadi apa-apa. Saya yakin pasti nggak ada terjadi apa-apa. Terus yang kedua, tadi saya sudah menelusuri ke atas, itu ada sebuah makam. Itu memang makam bersejarah ketika dari Eyang Buyut Pak Ngadiman tadi. Nah, apa yang ada di makam itu? Saya tadi melihat sosok seorang perempuan berselendang kuning dan beraroma wangi, berselendang kuning, dan dia melihat saya itu senyum terus dia seperti melayang ketika pohon hilang. Nah, saya merasakan kita sudah ibaratnya sudah direstui, misalnya kita sudah istilahnya ditemuin. Mungkin beliau dengan senyum itu saya ibaratkan bahwa itu dia welcome atau menerima. Ya, alhamdulillah aja, semoga nanti penelusuran kita di Gua Wadon ini dan di Gua Lanang nanti tidak terjadi apa-apa. Itu. Baik, para seluruh dan rekan wisata mistis YK, langsung saja kita melakukan penelusuran dan berwisata mistis pada malam hari ini di Gua Wadon, Lanang, dan mungkin di makam atas ini. Ya. Baik, terus ikuti perjalanan mistis kita hanya di wisata mistis YK. Oke, baik para seluruh dan rekan wisata mistis YK, kita akan melakukan uji nyali dan bagaimana nanti apakah ada eksistensi yang didapatkan melalui kamera kita, nanti akan kita buktikan. Dan ini ada sedulur kita dari Jogja dan memang beliau mengikuti channel YouTube kita dari wisata mistis YK. Beliau berminat untuk melakukan uji nyali. Kita langsung panggil saja sedulur kita untuk melakukan uji nyali. Hai, selamat malam Mas. Siapa namanya Mas? Rio. Mas Rio. Nah, ini salah satu sedulur kita dari Jogja, Mas Rio. Beliau akan melakukan uji nyali di sini nanti ya Mas ya. Siap kan untuk ditinggal? Siap. Nah, siap. Nanti sekitar 15 menit atau 20 menitan beliau akan melakukan uji nyali di sini, dan nanti misalkan baru 5 menit atau baru berjalan tidak kuat atau merasakan panas, nanti bisa melambai ke kamera. Nah, kan kita tunggu dari kejauhan apakah ada eksistensi yang didapatkan. Tetap ikuti dan wisata kita hanya di wisata mistis YK. Jadi dulu Mas. Cut.
di sebelah kamera yang lumayan jauh jaraknya. Mas Rio sudah melambaikan tangan. Kenapa Mas? Di dalam ada suara Suaranya seperti apa? kayu buat Nah, berarti kayak desisan. Bukan. Kalau untuk pusat suaranya kira-kira tahu nggak gimana? Bagian yang sebelah sini atau gimana? Bagian tengah ya. Tapi untuk selain itu ada lagi nggak yang dirasa? Nggak ada. Karena mendengar suara itu tadi terus takut. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Misi JK. Mungkin yang di tempat ini memang tadi ketika dilihat dari kamera dan dilihat secara visual oleh Ki Kirna pun memang ada suara seperti desisan seperti itu, dan dibilang ada seperti sosok ular yang berada di dalam gua ini. Oke, mungkin kita untuk di Gua Wadon ini uji nyali mungkin selesaikan dulu. Nanti akan kita coba yang di atas tempat makam sebuah tadi dikira secara visual untuk melihat ada sosok wanita tadi. Tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis JK. Terima kasih ya Mas ya. Mari. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Mistis JK. Ini kita sudah sampai di Goa Lanang. Tadi sudah melalui jalur perjalanan menuju sini memang sangat terjal dan sebagian tim yang memang kelelahan juga. Ini kita sudah sampai di Goa Lanang. Namun Goa Lanang ini menurut dari juru kunci tadi Pak Adimin, dia bilang bahwa ini sebenarnya ini sama warga sehingga bisa terdapat pintu masuknya, maksudnya dipahat oleh warga, makanya ini terdapat akses masuk karena dulu ini tidak ada jalan akses masuk menuju goa ini. Dan di samping Goa Lanang ini ada memang pertapaan dari Syekh Bela Belu, terus juga ada Joko Tingkir, namun juga ada beberapa lagi, ada 4 tokoh sepertinya yang memang dulu melakukan pertapaan di sana. Nanti akan coba kita lihat dan kita bersama Ki Kirna akan coba masuk ke dalam, sebenarnya melihat apa aja yang ada di dalam. Mari para sedulur, kita bersama Ki Kirna untuk masuk ke dalam. Ini kita sudah sampai di dalam. Sebenarnya untuk akses masuknya sangat simpel, namun di ini seperti banyak ruang-ruang yang ada di atas ini. Untuk auranya di sini kita bagi. Di sini auranya tidak begitu besar, dalam artian benturannya tidak begitu besar. Yang saya rasakan di sini biasa saja, karena memang ini buatan ya, ini kelihatannya kemungkinan mau ditembuskan mungkin nggak jadi ini. Nah, karena ini memang seperti tumpukan-tumpukan gitu ya, dan terjadi tidak alami gitu. Betul. Ya. Tapi di sini mungkin karena di samping sini memang tempat pertapaan itu kecil untuk masuknya, akses masuknya sangat kecil, dan di dalam itu ya bisa berdiri. Kalau untuk seukuran 170 meter bisa berdiri. Nah, nanti coba kita masuk ke tempat pertapaan itu dan bagaimana aura yang ada di sana. Ya. Kita cek ya. Mari kita lanjut dulu. Meninggalkan. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Misi JK. Nah, ini tadi di samping Goa Lanang ada tempat yang pernah dulunya
digunakan untuk bertapa. Di sini ada, boleh dilihat ini salah satunya itu Empu Sopa yang tadi diceritakan oleh seorang juru kunci, dan Syekh Bela Belu yang makamnya juga atau tulisannya di Parangtritis itu, dan Ki Ageng Selo sama Joko Tingkir. Nah, coba nanti akan kita tanyakan dengan Ki Kirna untuk aura yang ada di sini itu seperti apa, dan apakah beliau berkomunikasi atau melihat sebuah sosok di antara 4 tokoh ini yang berada di Gua Lanang ini. Kira-kira gimana, Ki? Ya, kalau saya tadi ke sini itu auranya memang berbeda dari tempat yang kedua tadi. Yang Gua Lanang tadi di sini lebih kuat beraura positif. Nah, mungkin entah karena apa, mungkin karena yang bertapa di sini itu orang-orang yang sudah mempunyai ilmu atau kelebihan atau kesaktian yang luar biasa, dan dia ibaratnya dalam sejarahnya tidak pernah ibaratnya itu berbuat yang aneh-aneh. Jadi kemungkinan nanti kita akan lebih buktikan itu dengan nanti ada satu peserta yang di sini uji nyali. Nanti salah satu dari bintang tamu nanti bisa uji nyali di sini. Kita lihat apakah yang mereka rasakan di sini. Tapi saya yakin nanti ada penampakan suatu sosok bersorban putih, atau kalau enggak berpakaian prajurit. Kita lihat aja nanti. Oke, baik para sedulur, mungkin akan nanti kita buktikan lagi salah satu dari rekan kita, sedulur kita yang mengikuti perjalanan wisata mistis pada malam hari ini. Gitu ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK. Nah, ini ada salah satu rekan kita, memang beliau berdomisili di Jogja, dan alhamdulillah pada malam hari ini mengikuti juga tim Wisata Mistis YK melakukan wisata mistis di Goa Payaman. Nah, beliau akan mencoba melakukan uji nyali di tempat ini, di pertapaan Gua Lanang yang dulu sudah digunakan oleh memang para orang-orang yang berilmu tinggi. Dan kita kenalan dulu sama beliau, namanya siapa? Namanya siapa? Anto. Oke, Mas Anto. Nah, ini nanti akan kita lakukan uji nyali dan sekitar 15 menit atau 20 menitan. Apa nanti yang dirasakan oleh Mas Anto dan apa yang terjadi nanti ketika melakukan uji nyali di sini, kita akan ceritakan nanti di waktu akhir. Dan misalkan belum nyampe waktunya habis, sudah melambaikan tangan, tolong nanti tim akan datang mendekat. Gitu ya Mas? Oke, para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK, Mas Anto akan melakukan uji nyali. Kita akan buktikan dan apakah ada sebuah eksistensi yang dapat kita tangkap melalui kamera. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Jadi gimana Mas? Oke.
baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK. Ini sudah sekitar 15 menitan atau 20 menit Mas Anto itu sudah melakukan uji nyali. Akan kita tanyakan gimana reaksinya ketika sudah melakukan uji nyali. Langsung tanyakan aja. Apa Mas yang dirasakan? Saya enggak merasakan apa-apa, lihat visual juga enggak, ya biasa-biasa aja. Biasa aja ya? Tapi lebih ada sebuah rasa nyaman. Sebenarnya enggak sih, cuma lebih takut ke hewan liar gitu sebenarnya. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, mungkin tadi Mas Anto belum bisa melihat secara visual, dan coba nanti akan kita lihat di kamera apakah nanti ada sebuah sosok yang berhasil ditangkap atau tidak ya. Baik, terima kasih Mas Anto. Sama-sama. Baik para sedulur dan rekan wisata mistis YK, jangan kemana-mana, ini tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai melakukan wisata mistis di Goa Payaman. Dan tadi sempat kita memang 3 lokasi yang kita kunjungi, ada di Gua Wadon, Gua Lanang, dan salah satu makam yang di samping Gua Lanang tadi. Dan nanti akan kita coba lihat di hasil kamera yang didapatkan, apakah ada sebuah penampakan yang dihasilkan oleh dari uji nyali itu tadi, dan akan kita buktikan nanti untuk beberapa hari ke depan. Baik, tetap ikuti terus dan pantau channel kita Wisata Mistis YK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share pada sedulur dan rekan-rekan seluruh jagat Nusantara. Tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.